Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah, bisa dipanggil Ubed, dengan NIM 19,032,11,000,056, dan ada rekan saya Suci Firdaus dengan NIM 19,032,11,000,026. Baik, di sini saya selaku moderator ingin memandu acara presentasi makalah aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Di era globalisasi, dunia ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan bisnis, khususnya usaha pertanian. Dalam persaingan dunia bisnis, tentunya diperlukan pengetahuan bagaimana konsumen berperilaku terhadap produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Perilaku konsumen menjadi penting bagi pengusaha untuk mengetahui tren, keinginan, dan kebutuhan pasarnya. Dalam keputusan pemilihan konsumen terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya aspek eksternal. Produsen perlu mengetahui perilaku konsumen melalui aspek eksternal dalam melakukan pembelian. Baik, selanjutnya macam-macam aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Di sini ada dua, yaitu aspek lingkungan sosial makro. Nah, aspek lingkungan sosial makro merupakan pengaruh lingkungan yang jauh dari konsumen, dalam artian dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, melainkan juga dirasakan oleh seluruh masyarakat. Contohnya yaitu adanya tingkat inflasi yang terjadi pada bahan pokok sehari-hari. Di sini di dalamnya terdiri ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor kelas sosial. Faktor budaya atau subbudaya sangat mempengaruhi terhadap aspek lingkungan sosial makro. Budaya merupakan sebuah nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi yang dipelajari seseorang untuk dapat mengarahkan tiap individu atau kelompok dalam mengkonsumsi produk atau jasa. Budaya akan muncul saat setiap individu melakukan interaksi satu sama lain hingga mempengaruhi proses seorang dalam berperilaku. Kemudian dalam aspek budaya ini meliputi sub budaya yang lebih kecil lagi. Sub budaya tersebut adalah kelompok ras, kelompok keagamaan, kelompok nasionalisme, dan kelompok area geografis. Pembagian kelompok sub budaya tersebut nantinya akan membantu para pemasar dalam memenuhi aspek lingkungan, sehingga mempermudah mereka dalam melakukan segmentasi pasar dan menyediakan produk yang diinginkan konsumen. Selanjutnya faktor kelas sosial. Nah, faktor kelas sosial ini sangat mempengaruhi terhadap aspek eksternal makro. Kelas sosial merupakan kelompok individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan perilakunya. Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh salah satu faktor saja, melainkan lebih dari satu. Misalnya, faktor pendapatan yang akan diikuti dengan pekerjaan pendidikan. Selanjutnya, aspek lingkungan sosial mikro. Aspek lingkungan sosial mikro merupakan pengaruh lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, dalam artian dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh konsumen melalui interaksi dengan orang terdekat. Di dalamnya terdiri dari beberapa faktor eksternal, yaitu yang pertama pengaruh keluarga, yang kedua faktor kelompok referensi. Nah, pengaruh keluarga sangat berpengaruh terhadap aspek lingkungan sosial mikro. Menurut teori yang ditulis oleh Tokbah 2008, keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari dua individu atau lebih yang menghubungkan melalui darah, perkawinan, adopsi, dan tempat tinggal. Nah, faktor keluarga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku konsumen. Dalam kegiatan analisis pasar, keluarga menjadi daya tarik bagi para pemasar karena keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap konsumen. Faktor kelompok juga mempengaruhi terhadap aspek eksternal mikro. Kelompok merupakan dua atau lebih orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Sitanggang 2021, faktor yang menjadikan kelompok referensi mampu mempengaruhi konsumen yaitu informasi dan pengalaman yang memilikinya, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan dari kelompok referensi tersebut. Berdasarkan riset perilaku konsumen, pengaruh kelompok referensi terhadap keputusan pembelian konsumen memang tidak diragukan lagi. Apalagi jika pemasar pintar dalam mencari kelompok referensi yang mampu memikat konsumen dan mengubah sikap serta perilaku konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian satu produk. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Suci.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian bab pembahasan. Pembahasan di sini terdiri dari dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu studi kasus mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Dalam penelitian Kapur dan Kumar tahun 2015 yang berjudul Fruit and Vegetable Consumers Behavior Implication for Organized Retailers in Emerging Markets, yang dimana hasil penelitiannya ini ditemukan bahwa pendapatan keluarga dan pendidikan konsumen ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan konsumen untuk membayar produk buah ataupun sayur yang dinilai dan dikemas. Faktor pendapatan dan pendidikan ini masuk ke dalam faktor kelas sosial. Kemudian selain itu, keberadaan informasi nantinya juga akan memainkan peran penting dalam mengubah perilaku konsumen yang menyukai buah dan sayuran yang dikemas dan dinilai. Selanjutnya yaitu dalam penelitian Sandala dan teman-temannya tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kelompok Referensi Persepsi Harga dan Store Atmosphere terhadap minat beli konsumen pada UMKM Benji Cafe di Sario, Kecamatan Sario, yang dimana faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kelompok referensi dan store atmosfer yang disertai faktor internal seperti persepsi harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, kelompok referensi persepsi harga dan store atmosfer berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Dalam hal ini diharapkan UMKM Benji Cafe di Sario lebih memperhatikan faktor kelompok referensi dengan melakukan upaya kemitraan dengan kelompok atau komunitas seperti kelompok mahasiswa ataupun komunitas ojek online dengan cara memberikan paket menu tertentu bagi anggota kelompok atau komunitas dengan cara menunjukkan kartu tanda anggota. Lalu dalam penelitian Sutomo dan kawan-kawan tahun 2015 yang berjudul Perilaku Konsumen terhadap Pembelian Pepaya California, yang dimana faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pembelian pepaya California ini adalah faktor budaya, faktor kelas sosial, dan faktor pengaruh keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, faktor budaya dan faktor kelas sosial berada pada kategori sedang. Hal itu berarti bahwa kedua faktor tersebut cukup mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian pepaya California, sedangkan pengaruh keluarga berada pada kategori tinggi. Hal itu berarti pengaruh keluarga sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keputusan pembelian pepaya California. Pembelian pepaya California ini dianggap untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan untuk memenuhi keinginan karena mendapatkan informasi dari kerabat bahwa rasa pepaya California itu enak. Kemudian dalam penelitian Kusmayana dan Septiani tahun 2017 yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dalam Pembelian Daging Ayam Ras Pedaging di Pasar Tradisional Amuntai, yang dimana faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian daging ayam ras pedaging adalah faktor budaya dan faktor sosial. Keduanya sama-sama berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian konsumen, baik secara simultan maupun secara parsial. Dalam hal ini, faktor budaya menjadi faktor yang berpengaruh karena persepsi masyarakat terkait daging ayam yang mengandung protein dan lauk yang mudah didapat. Kemudian dalam faktor sosial di sini berkaitan dengan pekerjaan dan pendapatan konsumen, yang dimana konsumen daging ayam yang lebih dominan adalah ibu rumah tangga dengan pendapatan berkisar 1-2 juta. Hal itu pastinya juga dipengaruhi oleh komunikasi antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan nilai dan persepsi konsumen terhadap pembelian daging ayam ras pedaging. Lalu dalam penelitian Setiawan dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Tempe di Sentra Produksi Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menjelaskan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor harga yang akan berkaitan dengan faktor kelas sosial. Jika terjadi kenaikan harga bahan baku tempe atau kedelai, maka harga tempe akan ikut naik. Nah, dari permasalahan tersebut, konsumen akan dipengaruhi oleh faktor sosial terkait terjadinya kenaikan harga tempe. Apakah konsumen akan memutuskan membeli atau tidak, itu akan ditentukan oleh pendapatan konsumen dan pengaruh dari anggota keluarga. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai keterkaitan studi kasus dengan teori. Pada studi kasus Kapur dan Kumar tahun 2015, Setiawan dan kawan-kawan tahun 2020, Kusmayana dan Septiani tahun 2017, dan Sutomo dan kawan-kawan tahun 2015, dinyatakan bahwa faktor kelas sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Keterkaitan keempat studi kasus tersebut dengan teori bisa dinyatakan bahwasannya kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan lebih dari satu. Misalnya, faktor pendapatan yang akan diikuti dengan pekerjaan ataupun pendidikan. Selain itu, adanya perbedaan kelas sosial yang terjadi akan mempengaruhi perilaku konsumen juga. Kemudian pada studi kasus Kusmayana dan Septiani tahun 2017 dan Sutomo dan kawan-kawan tahun 2015 dinyatakan bahwa faktor budaya berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Keterkaitan kedua studi kasus tersebut dengan teori adalah budaya yang berbeda dari setiap lapisan masyarakat akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan begitu, adanya faktor budaya mampu mempengaruhi proses seseorang dalam berperilaku. Kemudian pada studi kasus Sutomo dan kawan-kawan tahun 2015 dinyatakan bahwa faktor pengaruh keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Keterkaitan studi kasus tersebut dengan teori adalah bahwa keluarga itu menjadi daya tarik bagi para pemasar karena adanya hubungan komunikasi yang baik antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, sehingga menimbulkan minat terhadap ketertarikan dari kelebihan suatu produk yang ditawarkan. Kemudian pada studi kasus Sandala
dan kawan-kawan tahun 2021 dinyatakan bahwa faktor kelompok referensi ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Keterkaitan studi kasus tersebut dengan teori adalah bahwasannya kelompok referensi ini berpedoman terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sebuah kelompok referensi. Kepercayaan tersebut nantinya dianggap akan membawa keberuntungan bagi kelompok referensi dan pelaku usaha, sehingga dalam kelompok referensi ini diperlukannya kepercayaan antara individu yang satu dengan yang lainnya agar tercipta nilai dan minat konsumen terhadap suatu produk rekomendasi. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dapat kita ambil di sini yaitu bahwa faktor budaya, faktor kelas sosial, pengaruh keluarga, dan juga kelompok referensi merupakan aspek eksternal dalam perilaku konsumen yang dapat dijadikan variabel analisis untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, dalam keputusan pembelian konsumen ini tidak akan dipengaruhi oleh satu aspek saja, melainkan lebih dari satu aspek. Semakin banyak aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen, maka akan semakin banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan pilihan pembelian konsumen. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.